Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep donat lagi ya. Ini dari seperempat tepung terigu bisa menghasilkan sekitar 22 donat yang gemoy dan juga montok banget. Untuk tekstur donatnya ini beneran sangat empuk dan juga lembut banget ya teman-teman. Donatnya juga bisa tahan sekitar 2 harian lebih. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Lanjut tambahkan dengan susu cair dingin sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan dengan ragi instan. Ini saya pakai merek Fermipan ya teman-teman, untuk mereknya bebas. Ini saya pakai sekitar 1 sendok teh. Kemudian semua bahan ini diaduk-aduk hingga tercampur merata dan pastikan gulanya larut. Nah, jika sudah, kemudian ini akan saya diamkan terlebih dahulu kurang lebih selama 10 menit. Setelah sekitar 10 menit didiamkan, ini sudah berbusa ya teman-teman. Pastikan raginya berbusa seperti ini, tandanya masih aktif. Lanjut tambahkan dengan vanila cair secukupnya. Kemudian saya juga pakai tepung terigu ini sebanyak 25 sendok makan atau sekitar 250 gram. Nah, untuk tepungnya saya pakai tepung terigu protein tinggi. Lanjut tambahkan dengan 1/8 baking powder ya. Jadi tujuan penggunaan baking powder supaya donatnya lebih menul-menul dan juga lebih empuk. Lanjut adonan ini akan saya uleni sampai adonannya menggumpal atau sampai setengah kalis. Jika kalian tidak mau pakai mixer juga boleh ya teman-teman, jadi bisa diuleni menggunakan tangan. Nah, apabila adonannya sudah menggumpal seperti ini, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan munjung margarin, bisa juga pakai butter. Tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam, kemudian adonan ini akan saya mixer kembali sampai adonannya kalis elastis. Nah, apabila kalian menggunakan mixer seperti ini atau menggunakan hand mixer seperti ini, cara memixernya cukup pelan-pelan saja ya teman-teman, supaya nanti spiralnya ini bisa awet dan juga tidak mudah patah. Nah, untuk lama memixernya ini bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing ya teman-teman. Dengan menggunakan mixer saya ini sekitar 10-12 menit, ini adonannya sudah kalis elastis seperti ini ya. Jadi ciri-ciri adonan yang kalis elastis bila dilebarkan seperti ini bisa transparan dan juga tidak mudah robek. Kemudian adonan ini akan saya bulatkan seperti ini, lalu akan saya diamkan kurang lebih selama 1 jam. Jangan lupa adonannya ditutup menggunakan kain bersih atau bisa juga pakai plastik. Nah, ini tadi saya diamkan kurang lebih selama 1 jam ya teman-teman. Hasilnya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kempiskan adonannya dan pindahkan ke alas kerja. Untuk alas kerjanya jangan lupa diberi taburan tepung terigu ya, supaya tidak lengket. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 22 bagian ya. Nah, ini tadi saya timbang beratnya sekitar 21-22 gram. Kemudian ambil 1 adonan dan ini dibulat-bulatkan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Pastikan permukaannya mulus supaya donatnya nanti hasilnya cantik. Nah, jadi pada tahap ini diulangi sampai semua adonannya habis. Kemudian donatnya akan saya diamkan kurang lebih selama 15 menit. Setelah sekitar 15 menit didiamkan, kemudian ambil 1 adonan yang pertama kali dibulatkan tadi. Kemudian pipihkan, bisa juga menggunakan tangan ya teman-teman, lalu ini dilubangi. Jika mau hasilnya lebih bagus bisa juga menggunakan cetakan ya teman-teman, tapi kali ini saya mau mencetaknya menggunakan tangan atau manual saja. Kemudian lubangnya ini dilebarkan dengan cara seperti ini. Jika sudah, ini akan saya taruh di alas khusus donat yang sebelumnya sudah dialasi dengan tepung terigu. Nah, jadi pada tahap ini diulangi sampai selesai ya.
Jika sudah, kemudian donatnya akan saya diamkan kurang lebih selama 15-25 menitan ya. Nah, ini tadi saya diamkan kurang lebih sekitar 25 menit ya teman-teman. Ini hasilnya sudah mengembang seperti ini, tandanya ini sudah siap untuk digoreng. Nah, untuk lama proofingnya ini bisa disesuaikan lagi ya teman-teman, jadi disesuaikan saja dengan suhu udara masing-masing. Kemudian siapkan minyak, ini minyaknya sebelumnya sudah saya panaskan ya teman-teman. Jadi untuk menggoreng donatnya digoreng menggunakan minyak panas dan juga menggunakan api kecil saja. Selanjutnya masukkan donatnya satu persatu. Jadi ciri-ciri waktu proofing sudah selesai atau ciri-ciri donat sudah siap digoreng yaitu donat sudah terasa ringan ya teman-teman, dan apabila donatnya dipencet, donatnya akan tidak mudah kembali ke bentuk semula. Nah, apabila bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan, segera dibalik. Jadi untuk menggoreng donat ini harus menggunakan api kecil ya teman-teman, karena kalau apinya kebesaran donatnya rawan gosong. Nah, setelah semua bagian sisi sudah kecoklatan seperti ini, tandanya donatnya sudah matang. Nah, ini donatnya sangat montok banget ya teman-teman, dan white ringnya juga sangat tinggi dan juga cantik banget. Nah, untuk menggoreng donat yang selanjutnya ini gunakan api paling kecil ya teman-teman. Nah, jadi ini diulangi sampai selesai ya. Nah, jadi untuk hasil donatnya ini empuk, mulus, dan juga menul-menul banget ya teman-teman. White ringnya juga tinggi dan juga nampak jelas. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 22 donat ukuran sedang ya teman-teman. Untuk tingkat kelembutan pada donat bisa bertahan sekitar 2-3 harian ya teman-teman. Jadi walaupun sudah dingin, ini donatnya tetap kokoh dan juga tidak penyok. Jika mau hasilnya lebih empuk dan juga lembut lagi, bisa menggunakan campuran tepung terigu protein sedang ya. Jadi bisa menggunakan 200 gram tepung terigu cakra dan juga 50 gram tepung terigu segitiga biru. Nah, ini kelihatan banget donatnya sangat empuk dan juga seratnya halus. Untuk penggunaan susu cairnya tadi bisa diganti dengan air biasa ya teman-teman jika mau lebih ekonomis. Nah, ini tadi hanya saya beri topping gula halus, tapi rasanya juga sudah enak banget. Ini akan saya simpan di dalam kotak seperti ini supaya lebih awet ya. Jadi dipastikan ditutup rapat, ini bisa tahan sekitar 2-3 harian. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.